Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa kita adalah Malaikat Israil. Saat ia sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa kita perbuat. Kematian yang sudah ditakdirkan tidak akan bisa dihindari. Semuanya akan mati dan kembali ke akhirat. Setiap manusia tidak akan ada yang tahu kapan, di mana, dan seperti apa kematian yang akan datang kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semuanya. Namun sebelum mencabut nyawa, ternyata ada perbincangan antara Israil dengan ruh manusia. Lalu bagaimanakah perbincangan itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut dialog malaikat maut dengan orang yang akan meninggal, versi dari Magenta Islam. Perbincangan antara malaikat Israil dengan ruh yang akan dicabut. Kematian sudah pasti akan datang kepada diri kita. Cepat atau lambat, diri kita akan berpulang ke pangkuan Allah Ta'ala. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, tidak akan ada yang abadi. Semuanya pasti akan musnah pada hari kiamat nanti. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa setiap umat manusia. Maka di akhir umur kita nanti, Malaikat Israil akan mendatangi kita dan mencabut ruh yang ada dalam jasad ini. Sakaratul maut pun akan dirasakan. Bagi umat yang sering melakukan dosa selama hidupnya, maka akan merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, sahabat beriman, jika kita beriman dan banyak melakukan amalan baik selama hidup, nyawa kita pun akan dicabut dengan halus oleh Malaikat Israil. Sebelum ruh kita dicabut, Malaikat Israil pun akan berbincang dengan ruh kita. Ia akan menanyakan kebaikan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki yang hidup pada masa sebelum kalian. Ia didatangi oleh malaikat yang bertugas mencabut ruhnya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, "Apakah kamu telah mengerjakan kebaikan?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Dikatakan kepadanya lagi, "Lihatlah." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak mengetahui sesuatu apapun. Hanya saja dahulu aku pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dan aku memenuhi perjanjianku dengan mereka. Aku menjual barang secara kredit kepada orang-orang yang lapang ekonominya dan memberikan keringanan atau penghapusan hutang kepada orang-orang yang ekonominya sulit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini menjadi pengingat untuk diri kita yang masih hidup di dunia, untuk perbanyak amalan baik di dunia. Karena hal tersebut, sahabat beriman, akan menjadi bekal yang penting di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah malaikat Israil pernah tertawa saat mencabut nyawa? Sebagai seorang manusia biasa, wajar jika diri kita memiliki perasaan senang, sedih, marah, dan lainnya. Hal ini merupakan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang bisa mengekspresikannya dengan berbagai cara. Selain manusia, ternyata malaikat juga bisa tertawa dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Sebuah kisah yang diambil dari kitab Takzirah oleh Imam Qurtubi menceritakan percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Israil. Kisah ini bermakna sangat dalam dan harus menjadi panduan untuk umat manusia dalam menjalani hidup demi hidup kekal kelak di surga. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Israil, "Apakah kamu pernah menangis dalam mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Kata malaikat, "Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya bertanya kepada pembuat sepatu agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin, supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah ku cabut nyawanya."
Dari kisah tadi kita mengetahui bahwa malaikat Israil mempunyai rasa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kisah tadi juga mengingatkan untuk diri kita bahwa ajal bisa menjemput kita kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Semua itu tidak akan bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanya menyiapkan diri dengan sebaik mungkin dari sekarang. Jangan sampai mati dalam keadaan berdosa dan juga kafir. Malaikat Israil pernah bersedih saat mencabut nyawa. Di balik tugasnya yang sangat menyeramkan, malaikat Israil ternyata pernah merasakan sedih saat mencabut nyawa seorang manusia. Tentunya hal ini pun mengejutkan. Banyak orang yang mengira malaikat Israil tidak merasakan perasaan seperti seorang manusia. Kisah ini merupakan lanjutan dari cerita di kitab Tafsirah oleh Imam Qurtubi. Allah melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang buatmu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya karena tidak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut." Tidak cukup sampai di situ, malaikat Israil juga merasakan terkejut saat menjalankan perintah dari Allah Ta'ala. Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut? Lanjut Allah. "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Jawab malaikat. Dan ternyata sahabat beriman, nyawa ulama yang dicabut oleh malaikat Israil tersebut merupakan seorang bayi yang dilahirkan di tengah gurun pasir tadi. Hal ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Israil. "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang kepada umatnya. Ia selalu menjaga dan berikan rahmat kepada umat yang beriman kepadanya. Ini dia sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Sifat yang dimiliki oleh manusia pasti berbeda-beda. Dari cara pikir hingga karakter pun bisa jauh berbeda walau mereka kakak beradik sekalipun. Hal ini pun menjadi bukti kebesaran Allah Ta'ala. Malaikat ternyata juga memiliki sifat. Salah satu sifat yang dimiliki oleh malaikat adalah selalu patuh kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat Israil pun tidak mengetahui kapan seorang manusia akan meninggal. Ia menjalankan tugasnya saat diperintahkan oleh Allah Ta'ala saja. Hal ini menjadi bukti kepatuhan malaikat Israil kepada Allah Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, "Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya." Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sahabat beriman, hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dan beribadah dan melakukan amalan baik. Hal tersebut akan menjadi bekal di akhirat nanti dan modal bagi kita untuk menjadi penghuni surga. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak.
Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.